Hai, halo. Jadi kali ini aku mau ngomongin terkait mobil listrik. Ya, sekali-sekali aku ngomongin mobil listrik, electric car, electric vehicle, dan ya aku mau ngomongin fokus soal satu. Kenapa sebetulnya masih banyak banget yang mau dicari, mau diteliti, mau dikembangin dari hal mobil listrik. Dan sebetulnya Indonesia masih banyak aspek yang kita bisa godok sebenarnya. Dan kedua ya aku mau fokus pada kendala jarak atau masalah jarak atau perihal jarak, range, distance, itulah. Nah, kenapa tadi aku bilang bahwa sebenarnya masih banyak peluang yang bisa digodok oleh Indonesia dalam hal mobil listrik? Karena sebenarnya mobil listrik ini beda dengan kalau kita ngomongin mobil berbahan bakar fosil ya, diesel, bensin. Ini tuh teknologi yang sebenarnya tuh masih baru banget lah berkembangnya, ya kan, dibandingin mobil yang berbahan bakar fosil. Lalu juga pemain-pemainnya juga oke, kita harus lihat secara gambar besar ya. Oke, ada Tesla, ada BYD, ada Hyundai dan lain-lain. Tapi dibandingin sama perkembangan atau sejarah perkembangan mobil-mobil yang berbahan bakar fosil, ini tuh masih ini tuh masih pembukaan banget gitu loh. Ini tuh masih pembukaan banget, ini tuh masih pemanasan doang gitu. Ini tuh masih apa ya? Kalau senam tuh ini tuh masih pemanasan gitu, masih pembukaan, ini masih intronya doang sebenarnya ya. Kalau kita berkaca dari sejarah perkembangan mobil berbahan bakar fosil yang sudah 100 tahun lebih sih kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi masih banyak banget sebetulnya hal, ancaman, tantangan, gangguan, hambatan, kendala, masalah yang bisa digodok untuk dicari solusinya. Sebenarnya masih sangat-sangat banyak. Ini tuh masih masa mula-mulanya banget sebenarnya ya. Ya kita harus bayangin ya. Oke, gimana kita lihat mobil berbahan bakar diesel atau bensin di tahun 2024 ini? Coba kita buka buku sejarah, lihat gimana mobil tahun 1930-an, gimana mobil tahun 1940-an. Nah, berkaca kepada itu, kalau kita lihat mobil BYD atau Tesla atau Hyundai tahun 2024 ini, kita juga harus lihat ntar gimana tahun 2040, tahun 2045, tahun 2050, itu gimana gitu. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat dari kacamata itu, sebenarnya banyak kan perkembangan, perubahan, tren ini, tren itu, apa yang naik, apa yang turun, apa yang berubah, apa yang gak sesuai, apa yang gak tepat, itu banyak banget. Jadi sebenarnya ya agak berbeda dari video-videoku sebelumnya. Di sini aku lebih sangat-sangat optimis. Sebenarnya Indonesia itu belum telat-telat amat, banyak banget sebetulnya. Nah, oke. Ya, mungkin kita bisa bilang bahwa terkait ya mobil baru nggak laku banyak, mobil bekas juga nggak laku banyak. Menurutku sih, ya ini kan pasar ya, bisa naik, bisa turun, kadang naik, kadang turun. Kondisi ekonomi juga kadang naik banget di atas, kadang lagi turun low gitu. Ya jadi, tapi kalau kita ngomongin dari jangka panjang, kita ngomong gambaran besarnya, ya nggak ada salahnya sebetulnya. Mungkin nggak ada salahnya juga Indonesia mencoba, ya kan, mungkin dari pemerintah atau BUMN atau ada BUMD tertentu yang ya sekali lagi lah, atau udah pernah atau belum ya, ya sekali lagi lah. Sekali aja ya, sekali lagi ya, kayak mungkin ada beberapa yang bisa dikasih fokus konsentrasi dana beberapa, ya nggak tahu, mungkin beberapa juta dolar atau beberapa miliar dolar untuk mobil listrik. Ya mungkin kontroversi lah, tapi ya angka kan bisa didiskusikan ya. Angka bisa didiskusikan, bisa diperdebatkan, tapi kira-kira gitu. Nah, kenapa jarak itu penting bagi mobil listrik? Nah, sebelum kalian bilang iya iyalah, pasti secara logis, secara nalar, logika jarak itu penting bagi mobil. Iya, betul. Tapi beberapa hari ini ada berita dari BYD, ya kan, mereka pengen buat mobil yang mobil listrik yang jaraknya itu bisa sampai 2000 km. Nah, oke, jarak itu penting, tapi kenapa harus sampai 2000 km amat sih? Kenapa sampai harus 2000 km aman? Nah, jadi meskipun eksperimental pun, pabrikan-pabrikan di dunia barat itu masih ada beberapa yang masih mimpi punya mobil listrik yang bisa sampai jaraknya 700 km atau 800 km atau bahkan 600 km. Itu bagi mereka tuh sampai sekarang tuh masih mimpi. Ada beberapa pabrikan dari ya Asia Timur atau dari dunia barat, Amerika, Eropa, yang jarak segitu juga masih mimpi gitu.
700-an, 800-an, 600 itu masih mimpi. Apalagi 2000 gitu. Apalagi 2000. Nah, secara edukasi pasar mungkin ya, atau secara marketing mungkin, ya ini bisa seperti menjual mimpi gitu, menjual harapan bahwa hey, ini mimpi kami loh, coba kalian beli dulu mimpi kami, tapi ya sekarang produk-produk yang ini dulu nih, yang jaraknya beberapa ratus kilometer, tapi percayalah suatu saat dengan uang yang kalian kumpulkan ke kami dengan cara membeli mobil kami, nanti kami akan membuat mobil listrik yang punya jarak 2000 km. Aku sih melihatnya begitu ya. Tapi kalau mereka berani bilang begitu, ya itu secara roadmap aja tuh itu sudah wah gitu. Sudah wah. Mimpi sih mimpi, tapi itu gokil banget sih menurutku ya. Itu menurutku gokil banget, 2000 km sekali ngecas. Nah, jadi ya itu juga untuk membuat pasar percaya juga gitu. Jadi bagi beberapa orang yang mungkin belum percaya sama mobil listrik, dan ya banyak kan berita negatif terkait mobil listrik selain berita positifnya ya. Banyak juga berita negatifnya. Tapi mungkin ya hal-hal seperti ini yang terlepas lah mau bilang orang ini mimpi doang, ataukah ini misi serius atau cuma gimmick doang. Ya apapun lah, whatever lah, tapi ini bagi banyak orang mungkin akan mencerahkan mereka bahwa ada potensi di mobil listrik di masa depan. Nah, tapi kenapa sampai segitu gitu? Nah, ada beberapa hal. Pertama, itu pasti terkait convenience atau kenyamanan. Banyak orang yang takut, nggak nyaman, harus ngecas kalau mobil listriknya itu ya jaraknya pendek, tidak sejauh mobil berbahan bakar fosil. Dan ya berbeda dengan mobil berbahan bakar fosil, mobil listrik itu banyak disablernya, karena ya ini hal yang baru yang kita baru kenal, baru tahu. Kita secara umat manusia belum sepengalaman itu, belum mengenal itu, belum semengerti itu dibandingkan dengan mobil berbahan fosil. Jadi banyak disablernya, jadi minimal jarak dulu nih diatasi sebagai enabler, ya kan, untuk membisarkan. Jadi secara primernya utamanya jarak dulu, yang esensial, yang basic, baru nanti bisa masuk ke masalah-masalah yang sifatnya itu sekunder atau tersier. Jadi jarak dulu nih. Lalu ngomongin accessibility atau akses. Jadi ya dengan dia 2000 km, ya kan, ya banyak daerah-daerah yang akan mulai melihat untuk pertama kalinya mobil listrik. Akan banyak daerah yang untuk pertama kalinya akan mulai melihat mobil listrik. Selama ini kan dia nggak jauh-jauh dari kota, selama ini kan dia nggak jauh-jauh dari charging station, selama ini dia kan nggak jauh-jauh dari rumah, nggak jauh-jauh dari kantor. Mungkin bisa akan bisa lebih jauh. Dan ya supaya orang-orang nggak anxious lah, supaya nggak ada range anxiety lagi, nggak ada distance anxiety lagi, nggak cemas lah dengan jarak. Dan juga ya infrastruktur itu kan kadang sebagai konsumen, infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah atau perusahaan-perusahaan besar itu kan di luar kendali kita gitu. Jadi kalau mobil ini sekali ngecas bisa 2000 km ya paten bagus. Jadi ya kita nggak terlalu rely, kita nggak terlalu bergantung pada infrastruktur yang bukan kita yang bangun gitu sebagai perorangan, itu pemerintah atau BUMD atau BUMN atau perusahaan-perusahaan besar. Jadi itu. Nah, ngomong-ngomong, berapa sih jarak yang paling mentok lah untuk mobil-mobil berbahan bakar fosil? Ya mentok-mentoknya itu sih aku pernah lihat sekitar 1200-an kilometer, ada 1300-an, ada yang 1100-an gitu. Ya itu udah mentok banget. Well, gimana pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Bye.